Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi kayak ini tangan saya ada HP Redmi Note 5 Pro ya, dan ini kerusakannya. Jadi kalau kita sebenarnya sih, ini kalau misalkan di gini, ini ada bunyi screenshot teman-teman. Terus kita coba cas juga tadi sebelumnya sama di depan pemiliknya ada suaranya, tapi si LCD-nya blank. Nah, kalau kita lihat di sini LCD-nya emang pecah sih. Nah, ada beberapa yang pecah. Jadi kita bisa ngeduga ini LCD-nya yang rusak atau bisa juga yang lain. Ya. Jadi kita tetap nggak bisa nembak kok ini LCD-nya yang rusak kalau misalnya dalam keadaan kayak gini teman-teman. Apalagi kalau misalnya mulus tanpa ada retakan, itu nggak bisa 100% nebak kok ini LCD yang rusak. Bisa jadi IC display yang rusak, bisa jadi cuman fleksibelnya doang yang copot gitu. Jadi nggak bisa nebak-nebak, paling kita coba bongkar dulu ya, biar nanti kita bisa tahu yang rusak yang mananya ya. Oke, ini kita coba copot. Nah, buat buka backdoornya teman-teman bisa langsung dari pojokan sini atau juga dari bagian atas SIM tray-nya bisa. Jadi buat nyari celahnya lah gitu. Nah, kalau udah baru boleh diseset. Nah, ini udah buka. Nah, hati-hati di bagian ini biasanya suka copot, suka pada lepas-lepas, jadi jangan nyampe hilang ya. Nah, kalau udah coba kita cabut dulu baterainya. Nih, nah kan, nah bagian LCD-nya copot tuh. Nah, bisa jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa nebak LCD yang rusak. Jadi tetap perlu dicek dulu. Ini kita tempelin dulu. Ini sekarang coba kita tempelin juga baterainya. Nah, kita nyalain ya. Kalau misalkan cuma copot doang ya udah, pengen kita hargain biasa 10.000 atau 15.000. Nah, nyala kan? Jadi nggak perlu diganti LCD-nya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kasus kayak gini, seenggaknya ini kan tujuan kita kan buat mengedukasi. Bisa buat teknisinya, bisa juga buat customer yang nonton. Jadi biar tahu kalau misalnya punya kasus kayak gini, LCD-nya normal, tiba-tiba ngeblank lah, nggak bisa nyala karena cuman kebanting. Kita nggak bisa 100% bilang oh ini LCD-nya yang rusak. Jangan pernah bilang ke tuser, ke tukang servisnya, bang mau ganti LCD-nya rusak, padahal cuman fleksibel yang copot. Tapi karena udah deal di awal plan ganti LCD, ya wajib sama tukang servisnya diganti LCD teman-teman. Makanya tujuan kita di sini buat ngasih tahu ke teman-teman, mengedukasi teman-teman biar tahu juga oh seperti apa sih proses pengerjaan kalau misalkan tiba-tiba jatuh, blank, terus nggak ada gambar tapi ada suara, sedangkan dicek LCD normal semuanya gitu kan. Jangan langsung bilang, bang ini mau ganti LCD, jangan gitu. Jadi jangan sampai menggurui. Mendingan datang ke tukang servis, bang tolong dong bantu cekin ini setelah jatuh tiba-tiba blank sama sekali nggak ada gambar. Nanti kalau misalkan udah ketahuan, tolong dikabarin ke nomor ini bang. Kayak gitu aja lebih enak. Jadi nggak bisa bilang LCD-nya yang rusak teman-teman. Karena kalau misalnya udah dites kayak gini, ternyata ininya tetap terpasang, terus baterainya juga ada, begitu dinyalain tetap blank, mungkin bisa jadi LCD-nya. Dicoba pakai LCD baru nyala, atau terus pakai LCD bekasnya nggak nyala, berarti LCD-nya fix yang rusak. Tapi kalau udah cobain pakai LCD baru dia tetap nggak nyala, bisa jadi IC display-nya yang rusak teman-teman. Jadi nggak 100%. Terus kalau misalnya ganti IC display bang, LCD perlu diganti juga nggak perlu. Jadi cukup yang diganti itu IC display-nya, LCD-nya tetap masih pakai LCD bawaannya. Oke, terima kasih dari kita, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa bantu like and subscribe dan dukung channel kita biar lebih berkembang dan bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.